Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Oke, teman-teman, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya untuk persiapan Olimpiade Sains gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas soal-soal OSNK komputer atau informatika di tahun 2022. Kita bagi menjadi beberapa part ya. Kita mulai dari part 1 dulu. Saya akan bahas beberapa soal. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Boleh deh bonus loncengnya dinyalain juga ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan operasi logika berikut ini. Jadi ada nilai P, Q, dan R. Jika A bernilai true, B true, C true, D true, dan E false, tentukan nilai P, Q, dan R berturut-turut. A. P false, Q true, R false. B. P false, Q false, R false. C. P true, Q true, R true. D. P true, Q false, R false. Dan E. P false, R true, dan Q true. Baik, teman-teman, kalau teman-teman belum pernah belajar gerbang logika, mungkin saya ada sedikit video ya terkait gerbang logika AND, OR, NOT, dan XOR. Jadi kalian untuk belajar awal dulu terkait gerbang logika, kalian bisa pelajari di video tersebut. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ini. Baik, teman-teman, kita lihat nilai P yang pertama, maka kita harus hitung nilai P. Di mana P di sini adalah not A, berarti dia false karena nilai A di sini ada true, ya. Kemudian B adalah true, kita taruh di sebelah sini, false and true. Kemudian OR kita lanjutkan di sini, not C, berarti C bernilai true dijadikan false karena not C. Kemudian OR D di sini bernilai true, D-nya bernilai true, kita pasangkan di sini, and E. Karena E bernilai false, kita pasangkan di sini false. Ingat, false itu 0 dan true itu 1, biar lebih mudah. Baik, kemudian false and true, jadi kalau ada 0 dan 1, maka nilai hasilnya adalah 0, gitu ya, karena kita operasinya AND. Kemudian kita OR, false or true. Kalau false or true atau 0 or 1, maka nilainya 1. And false, berarti dan 0. Ya, karena false. Berarti jelas ya teman-teman, 0 or 1 and 0. Berarti 1 and 0 ini kita hitung dulu, 0 kita pindah, or di sini, kemudian 1 and 0 adalah 0. Maka nilai P adalah false. Jelas ya teman-teman untuk nilai P. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Q. Not A or B and not C and not D or not E. False, ya kan? Or true and false or true karena not A. Ya. Jadi false and true. Tadi kalau ada 0 or 1 maka hasilnya 1. And false, ya kan? And false, jelas false, ya kan? Karena 0 dan 0 pasti 0. Or true, karena or 1 berarti 1 and 1 berarti hasilnya 1 atau true. Nah, nilai Q berarti true. Selanjutnya untuk nilai R itu gampang karena P and Q. Kita tahu P-nya false, Q-nya 1 atau true. Berarti 0 and 1. Kalau 0 and 1 hasilnya adalah 0 atau false. Jadi nilai P adalah 0 atau false, Q adalah 1 atau true, dan R adalah 0 atau false. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Gitu teman-teman. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dalam pemilihan ketua asosiasi bebek, terdapat sekitar 120 bebek yang akan melakukan voting dengan 3 kandidat ketua, yaitu Quack, Quick, dan Quack. Dalam pemilihan ini, setiap bebek boleh tidak melakukan voting atau melakukan voting lebih dari 1 kandidat.
Diketahui bahwa ada 65 bebek yang memilih Quack, 45 bebek memilih Quick, dan 42 bebek yang memilih Quack. Kemudian diketahui juga bahwa ada 20 bebek yang memilih Quack dan Quick sekaligus. 25 bebek memilih Quack dan Quack sekaligus. Dan 15 bebek yang memilih Quick dan Quack sekaligus. Secara aturan, jika bebek memilih hanya satu kandidat, maka seluruh suara bulat nilai 3 akan diberikan kepada kandidat tersebut. Jika bebek memilih lebih dari satu kandidat, maka suara bulat nilai 3 akan dibagi rata-rata sebanyak kandidat yang dipilih. Kandidat yang mendapatkan suara terbesar pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut akan menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. Quack akan menjadi wakil ketua. B. Quick akan menjadi sekretaris. C. Quack akan menjadi sekretaris. Quick akan menjadi ketua dan Quack akan menjadi wakil ketua. Baik, teman-teman, di sini kita kalau KSN pasti ada bebek-bebek itu pasti ya, dan Quack, Quick, Quack itu selalu ada di setiap soal. Tapi untuk kali ini kita cek dulu teman-teman. Yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah perhatikan di sini ada 65 bebek yang memilih Quack, 45 bebek memilih Quick, dan 42 bebek memilih Quack. Sehingga kita bisa buat tabel seperti ini. Pilihannya adalah 65, 45, dan 42. Paham ya teman-teman? Jelas ya, karena ini adalah diketahui bahwa mereka yang bulat memilih masing-masing kandidat. Kemudian sebelum teman-teman memikirkan yang memilih dua sekaligus, maka teman-teman harus ingat aturannya terlebih dahulu. Secara aturan, jika bebek memilih hanya satu kandidat, maka seluruh suara bulat nilai 3 akan diberikan kepada kandidat tersebut. Berarti ini langsung kita kalikan 3 teman-teman. Jadi kan 3 nilai atau poinnya 3 tuh. 65 kali 3 195, kemudian 45 kali 3 135, dan 42 kali 3 126. Jelas sampai sini ya? Oke, selanjutnya kalau sudah tahu seperti itu, maka kita baca yang kedua nih. Diketahui juga bahwa 20 bebek yang memilih Quack dan Quick sekaligus. 25 bebek memilih Quack dan Quack sekaligus. Dan 15 bebek yang memilih Quick dan Quack sekaligus. Berarti teman-teman, di sini Quack dan Quick ada 20. Quack dan Quack ada 25. Quick dan Quack ada 15. Ditulis saja dulu, paham ya? Baru kita baca lagi. Jika bebek memilih lebih dari satu kandidat, maka suara bulat nilai 3 tadi akan dibagi rata-rata sebanyak kandidat yang dipilih. Berarti apa? Berarti Quack dan Quick tadi yang 20, kita kalikan 3 dulu. Totalnya adalah 60. Tapi karena diambil rata-rata ya, sebanyak kandidatnya berapa? 2. Berarti 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 30. Demikian juga untuk Quack dan Quack dan Quick dan Quack. Paham ya? Jadi kita tinggal mengalikan 3, kemudian hasilnya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kandidat yang dipilih ada 2. Oke, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke tabel yang kita buat tadi. Jadi nilai double saya anggap gitu. Jadi kalau Quack dan Quick kan ditambah 30 tuh. Kemudian Quack dan Quack berarti 37,5 ditambah 37,5. Ditaruh di kolomnya Quack dan juga Quack. Kemudian untuk Quick dan Quack yang 22,5 berarti kita taruh aja. Nah, yang terakhir teman-teman, kita kali hasilnya aja. Hasilnya adalah 3 nilai tadi yang poin bulat ditambahkan dengan nilai yang double tadi, yaitu 195 ditambah 30 tambah 37,5. Hasilnya 262,5. Kemudian 135 dikali 30 ditambah 30 ditambah 22,5, 187,5. 126 ditambah 37,5 ditambah 22,5. Hasilnya adalah 186. Nah, jelas ya urutannya. Ketuanya berarti Quack, kemudian Quick sebagai wakil ketua, dan Quack sebagai sekretaris. Nah, sekarang kita cek nih. Apakah Quack menjadi wakil ketua? Jelas bukan, karena nilainya tertinggi. Yang kedua, Quick akan menjadi sekretaris. Oh, tidak juga, karena Quick di sini adalah wakil ketua. Quack akan menjadi sekretaris. Benar ya kan? Karena dia posisi ketiga.
Kemudian Quick akan menjadi ketua? Jelas bukan, ya kan? Kemudian Quick akan menjadi wakil ketua? Bukan juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Gitu teman-teman. Oke, soal ketiga. Jika N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 7 pangkat N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4 sama dengan 11 pangkat N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4. Berapakah digit terakhir dari nilai N pangkat 2022? A 2, B 4, C 8, D 0, dan E adalah 6. Baik, teman-teman, kalau ada soal ini, maka kita coba dulu lihat persamaan ya. Jadi yang namanya sifat eksponensial, di mana ketika ada A pangkat N per B pangkat N sama dengan A per B pangkat N. Jelas ya? Jadi persamaan ini kalau misalnya kita pakai, itu pangkatnya itu karena sama, jadi kita akan rubah menjadi dalam kurung. Kayak gitu. Sehingga kalau kita implementasikan pada soal ini, yang pertama adalah 7 pangkat N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4 per 11 pangkat N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4 sama dengan 1. Sehingga kita bisa kelompokkan 7 per 11. Pangkatnya tetap N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4 sama dengan 1. Jelas sampai sini? Oke, setelah itu maka kita bisa membuat nih teman-teman. Jika 7 per 11 ini, itu kan N pangkat 4 dikurangi 3N pangkat 2 dikurangi 4. Ini kan pangkatnya ya. Pangkatnya berapa biar sama gitu kan, ini nilainya 1 tuh. Kalau di sini kan nilainya 1. Berarti kita buat 7 per 11 pangkat 0. Kenapa? Karena berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sehingga kita bisa mengeliminasi 7 per 11-nya. Tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah 7 per 11 sudah dieliminasi, maka tinggal apa? N pangkat 4 min 3N pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Ya, jadi kan ini sama dengan 0. Karena di sini 0, kemudian ini pangkatnya yang tadi kita turunin. Oke, setelah itu kita buat persamaan aja. Jelas ya, persamaannya adalah N pangkat 2 min 4 dikali N pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Di sini N-nya udah ketemu nih. N pangkat 2 pangkat 4 berarti N-nya kan 2. Kalau N pangkat 2 sama dengan min 1, karena di sini negatif plus 1 jadi negatif 1, itu adalah akar pangkat min 1. Tetapi yang perlu diperhatikan, bilangan bulat positif, sehingga yang kita ambil adalah N sama dengan 2. Oke, sudah ketemu ya nilai N-nya di sini. Nah, kalau N sudah ketemu, maka kita lanjut. N pangkat 2022. Berarti 2-nya dimasukkan, ya kan? 2-nya dimasukkan pangkat 2022. Nah, di sini adalah digit terakhir dari nilai N. Berarti dia di mod 10. Oke. Jadi 2022 pangkat 2022 mod 10. Sehingga kita bisa cari pola dari pangkat 2, teman-teman. Pangkat 2 itu apa saja sih? Kalau 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, pangkat 6 64, pangkat 7 128, dan terakhir adalah 256. Oke, sehingga kalau kita perhatikan teman-teman, perhatikan yang merah, 2486, 2486. Polanya hanya itu teman-teman ya. Jadi kita sudah mengambil 2 ini, polanya seperti ini. Sehingga apa yang kita lakukan? Nah, pola ini kita sendirikan, berarti dia mempunyai 4 pola, yaitu 2, 4, 8, 6. Tinggal dibuat nih teman-teman, 2022-nya tinggal di mod 4. Kenapa? Karena ada 4 pola, sama dengan 2. Ya, kalian tahu ya, 2022 mod itu adalah sisa hasil bagi, dimana kalau dibagi 4, sisanya adalah 2. Sehingga pola kedua adalah 4. Kalau ini jawabannya 2, maka kita cek pola keduanya mana, yang ini. Jadi pola kedua adalah 4. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B, 4. Kayak gitu teman-teman. Oke, soal keempat. Berapakah nilai digit terakhir dari 76257 pangkat 5 dikali 12617 pangkat 9, A1, B3, C5, D9, dan E adalah 7.
Baik, teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat soal nomor 4 ini tidak jauh berbeda dengan soal nomor 3 tadi ya. Kita berurusan dengan mod atau modulo atau sisa hasil bagi. Nah, di sini yang pertama kita cek adalah nilai digit terakhir. Berarti kalau digit terakhir pastinya di mod 10. Berarti 76257 pangkat 5 dikali 12617 pangkat 9 mod 10. Oke, sebagai catatan teman-teman, kalau A kali B mod C sama dengan D, berarti A kali mod C kali B mod C, kemudian dikali mod C lagi, kemudian sama dengan D, gitu ya. Itu catatan aja. Jadi kalau kita implementasikan di soal ini, berarti yang pertama adalah 76257 pangkat 5 kali 12617 pangkat 9 mod 10, itu artinya 76257 pangkat 5 mod 10 dikali 12617 pangkat 9 mod 10 di mod 10, gitu ya. Paham? Jadi apa yang ada di catatan kita implementasikan dalam soal. Nah, selanjutnya nih, kalau sudah seperti ini, kita melihat pangkat pola dulu ya, pola dari pangkat 7. Ingat, karena di sini adalah nilai digit terakhir, kalian tidak perlu menghitung 76257 pangkat 5, tetapi cukup menghitung 7 pangkat 5-nya aja. Jadi yang kita perhitungkan adalah angka 7 aja, karena kan nilai terakhirnya tuh. Nah, kalau 7 kita lihat pola untuk kita membuat moodnya nanti. Berarti polanya itu gimana? Kalau 7 pangkat 1 adalah 7, 7 pangkat 2 49, 7 pangkat 3 343, 7 pangkat 4 2401, 7 pangkat 5 16807. Kalau kita lihat teman-teman, setelah 7931 kembali ke 7 lagi. Nanti kalau teman-teman mau cek, kalau di pangkat 6 pasti hasilnya nanti belakangnya 9, kalau pangkat 7 hasilnya 3 gitu ya. Jadi kita lihat ada 4 pola. Seperti halnya di soal nomor 3 tadi, kalau kita sudah menemukan berapa pola, kita tinggal modkan aja. Berarti 76257 pangkat 5 mod 10 artinya adalah 5. Ini kita turunkan mod 4. Mod 4-nya dari mana? Mod 4-nya adalah dari 4 pola. Hasilnya 1. Nah, digit terakhirnya berapa? 7. Jelas ya. Jadi kita inikan dulu. Poin yang ini dulu ya. Kemudian kalau yang 12617 berarti kan sama ya sebenarnya, sama-sama 7, 4 pola juga. Berarti tinggal 9 mod 4 sama dengan 1, digit terakhirnya juga 7. 7 kan? Oke. Kalau gitu ini tinggal dimasukkan aja 7. Kan hasilnya 7 pangkat 5 tadi 7, kemudian 12617 pangkat 9 juga 7 di mod 10, artinya 49 mod 10, hasilnya adalah 9. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah soal kelima. Diketahui ada 6 kota A, B, C, D, dan E dan F sebagai berikut. Jadi teman-teman di sini ada bagan di mana ada 6 kota dari A sampai F. Kemudian ada angka-angka di sini yang menunjukkan panjang kabel, ya kan? 2 kota dikatakan terhubung jika ada jalan divisualisasikan sebagai garis yang menghubungkan keduanya dengan jarak dalam kilometer. Jadi angka-angka ini adalah jarak dari kilometer ya teman-teman. Pak Dengklek ditugasi untuk memasang kabel internet di atas beberapa jalan yang ada. Sedemikian sehingga setiap kota bisa terhubung dengan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui kota lainnya. Jadi tidak harus semuanya terhubung dengan langsung, tetapi bisa lewat yang lain. Yang penting dia sudah terkoneksi, gitu ya teman-teman. Berapa panjang kabel minimal yang harus disiapkan oleh Pak Dengklek? A25, B27, C29, D32, dan E33. Baik, teman-teman, kalau ini kita kan sudah tahu ya jarak antara kota satu dengan yang lain. Ketika di sini ada 6 kota, paling tidak kita membutuhkan 5 kabel, ya kan? Akan terhubung satu sama lain. Nah, perhatikan soalnya, di soal adalah panjang kabel minimal, sehingga bagaimana caranya kita memilih rute yang terdekat atau yang nilainya paling kecil dibanding dengan yang lainnya. Oke, paham sampai sini ya teman-teman? Baik,
Sekarang kita coba untuk simulasikan saja karena ada gambarnya, jadi kita bisa langsung simulasi aja biar cepat dalam mengerjakan. Yang pertama kita akan mulai dari kota A. Dari kota A kita lihat untuk ke kota B terlebih dahulu ya. Jelas kita ambil jarak yang paling dekat yaitu 1. A dan B sudah terhubung, berarti ada 2 kota yang sudah terhubung. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menghubungkan apakah A ke kota F, ke kota C, ataukah B ke kota C, atau B ke kota D. Perhatikan angkanya, ada angka 14, 9, 10, dan 15. Ingat, syaratnya adalah kabel minimal, berarti kita ambil yang 9 dulu teman-teman. Kita kita gariskan di A ke C, sehingga kota A, B, C sudah terhubung. Jelas sampai sini? Oke, setelah itu ketika C ingin ke D ataukah C ingin ke F, kita lihat jaraknya lagi. Ketika jarak yang paling dekat adalah ke F, maka kita harus jalan ke F dulu. Oke, kita ke F. Maka kota A, B, C, dan F itu sudah terhubung dengan internet dengan jarak yang paling minimal. Selanjutnya dari F kita harus ke E, karena nggak ada jalan lain ya. Kalau kembali ke A kan kita rugi kabel, jadi kita harus ke E. Di E kita ada 9 meter. Setelah itu kita tinggal mengkoneksikan kota D. Kalau diperhatikan dari C ke D itu adalah 11, dari E ke D adalah 6, dan dari B ke D itu adalah 15. Sehingga yang paling minimal adalah 6. Oke, kota D sudah terhubung. Nah, kalau dibilang tadi adalah harus terhubung sehingga setiap kota bisa terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau seperti ini teman-teman, itu semuanya sudah terhubung. Berarti kita hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5 kabel aja. Dan 5 kabel ini kita totalkan 1 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 9 dan ditambah 6. Hasilnya adalah 27. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, itu aja teman-teman untuk part 1. Saya sudah membahas 5 soal. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Tunggu part selanjutnya. Rajin-rajin belajar. Semoga sukses di KSNK 2023. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.